Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, unyai yang saya muliakan, Bapak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kiai Raden Abdul Hamid, Pak Kiai Bahaudin Nur Salim, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan Al-Huda itu? Itulah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ketika menjelaskan jati dirinya, hudal lil muttaqin, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kalau sebutkan semua ayatnya itu sampai subuh juga tidak selesai. Nabi membawa petunjuk. Nah, petunjuk itulah Al-Quran yang kita bicarakan dari sejak semalam ya, tadi pagi. Bagaimana Al-Quran itu, kehebatan Al-Quran itu, membacanya dimuliakan, menghafalnya dimuliakan, mengamalkan isi dan kandungannya juga dimuliakan. Luar biasa. Luar biasa. Dan juga Nabi diberikan oleh Allah otoritas untuk menjelaskan Al-Quran itu. Tadi disebutkan ayat 44 dari surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka ketika kita mempelajari, ingin mencari tahu makna dari petunjuk itu, kandungan isi Al-Quran, maka Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Ayat 109 surah Al-Kahfi yang sering kita baca, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maka tadi dikatakan ketika kita memahami ayat Al-Quran, satu kata saja sudah punya makna, apalagi dia menjadi kalimat yang jumlahnya ada 77.934 kalimat. Kalau satu huruf saja punya makna, kalimat tentu mempunyai makna yang lebih banyak. Maka dipastikan untuk mendekati Al-Quran, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran, itulah yang sering kita sebut dengan memerlukan seperangkat ilmu. Mempelajari Al-Quran tidak dikatakan mempelajari ilmu Al-Quran, tetapi mempelajari ulumul Quran. Artinya apa? Begitu banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Al-Imam Az-Zarkashi katakan ada 47 disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Di ujung pembukaannya itu beliau katakan apa? I'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu, bukan aha, lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Jadi satu saja kita pelajari 47 itu, dari 47 itu dipastikan umur kita habis, yang dicari juga belum selesai. Begitu sampai kepada Imam As-Suyuti yang jaraknya hanya 100 tahun lebih. Imam Az-Zarkashi 794, As-Suyuti 911. Kata beliau, ilmu Al-Quran sudah tidak 47 lagi, sudah jadi 80 cabang. Nah, kita belajarnya apa? Maka tadi disinggung oleh Pak Kures, ada yang baru belajar satu kitab saja sudah hebatnya luar biasa. Satu penafsiran saja jalannya sudah miring-miring.
saking suka. Begitu dijelaskan oleh Nabi dengan as-sunnah an-nabawiyah atau al-hadith an-nabawi syarif, juga ketika kita mempelajarinya, ingin mempelajarinya, ulama juga tidak mengatakan kita belajar ilmu hadis, enggak, belajar ulumul hadis, qawaidul hadis, usulul hadis, mustalahul hadis, dengan segala ragamnya, menunjukkan bahwa ilmunya juga banyak. Ilmunya juga banyak. Berapa banyaknya? Kalau kita urut dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah, bukunya Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis, beliau katakan ada 52 cabang. Sudah lebih banyak dari ilmu Al-Quran. Sampai Khatib Al-Baghdadi, Abu Nuaim Al-Asbahani, dan seterusnya, sampailah kepada Ibnu Salah. Ibnu Salah Asy-Syahrazuri yang wafat 643. Muqaddimahnya yang dikenal, dipelajari semua orang, sampai dikatakan kalau orang mau belajar ilmu hadis, belum dikatakan belajar ilmu hadis kalau belum baca muqaddimahnya Ibnu Salah itu. 33 kitab, ada syarahnya, ada mukhtasaratnya, disarahkan begitu kepanjangan, dibuat ringkasannya. Beliau katakan sudah 65 cabang. Dari 52 sudah 65. Begitu sampai ke Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa'u ulumil hadithi katsiratun la tu'addu. La tu'addu artinya la tuhsa. Nah, bagaimana keluasannya? Kalau Al-Quran begitu luasnya, ilmu hadis juga begitu. Dikomentari oleh seorang ulama abad ke-6 Hijriah yang wafat 584 Hijriah yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Dia punya buku namanya Al-Ujalah. Dia katakan anwa'u ulumil hadithi katsiratun tablughu mi'ah, seratusan. Terusannya apa? Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Dulu asbabul wurud, pembahasan ilmu hadis, sekarang sudah menjadi ilmu asbabil wurud. Apalagi semua sudah menjadi ilmu. Nah, ujungnya yang tidak enak itu, lau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Fihi bukan fiha. Kalau ada orang yang ingin mempelajarinya satu saja, dia habiskan umurnya, ma adraka nihayatahu, dipastikan dia tidak akan sampai ke ujungnya. Itulah yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis dengan anwa'u kutubil hadis. Ada namanya Al-Jami'. Kita diperkenalkan Al-Jami'-nya cuman Jami' Bukhari, Muslim, sudah. Yang lain mana? Ada Jami' Abdul Razzaq, ada Jami' Ats-Tsauri, ada Jami' Ibnu Uyainah, ada Jami' siapa lagi? Kemana itu semuanya? Ada namanya Sunan yang menghimpun hadis dengan sistematika fikih. Dia perkenalkan sama kita As-Sunanul Arba'ah saja. Ad-Darimi jarang disinggung, Ad-Daruqutni jarang disinggung, apalagi As-Sunanul Kubra karyanya Al-Imam Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah itu, 7 jilid besar. Masanid, Masanid itu kitabnya ada 82 kitab Masanid. Musnad yang dikenalkan sama kita apa? Musnad Ahmad bin Hanbal saja, satu. Padahal ada Musnad Tayalisi 204 Hijriah, Al-Humaidi gurunya 13 jilid dia tulis, yang wafat 219 Hijriah. Terus musnad-musnad yang lain guru-gurunya punya, Musnad Ishaq bin Rohawi, Musnad apa lagi? Ada lagi namanya Mustadrak.
Mustadrak itu temuan Imam Al-Hakim. Dengan kepiawaiannya beliau bisa menangkap persyaratan kesahihan sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza sahihun ala syarti al-Bukhari wa Muslim, sahih ala syarti al-Bukhari, sahih ala syarti Muslim. 7 jilid besar. Itu pun guru saya ada namanya Syekh Mahmud Miro. Ketika saya di Madinah dia ngajar saya. Disertasinya apa? Temuan lagi. Al-Istidrak fi mastadrakahul Hakim fil Mustadrak. 6 jilid. 6 jilid. Nanti siapa lagi yang menemukan lagi? Al-Istidrak min al-Istidrak. Terus mustakhraj. Mustakhrajat. Bukhari ada, Muslim ada. Ada lagi yang namanya Al-Muwatta. Kita dikenalkan Muwatta'nya satu saja, Imam Malik saja. Apa enggak ada kita Muwatta' yang lain? Masya Allah. Dikumpulkan oleh Nazir Hamdan, diberi judul Al-Muwatta'at. Ibnu Abi Dhi'ib 157 Hijriah sudah nulis duluan. Apalagi Al-Atraf, Atraf ala Sahihain Al-Wasiti, kemudian Al-Musili, kemudian ada Ibnu Asakir menulis Al-Ashraf ala Ma'rifatil Atraf 571, disyarahkan oleh Al-Mizzi menjadi Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf 9 jilid 742. Ibnu Hajar menulis Ittihaf al-Maharah fi Asanidil Asyarah, Masanidil Asyarah. Busiri yang menulis Burda itu muhaddis besar juga, 840 Hijriah. Ada lagi Musannaf. Musannaf itu tidak ada yang kecil. Kitabnya satu itu 13 jilid. Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah. Ada lagi Al-Ajza, ada lagi Az-Zawaid, dan lain-lainnya. Banyak. Artinya apa? Ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, referensinya begitu banyak. Belum berbicara fikih. Dari situlah muncul fikih. Maka tadi kita dimotivasi untuk terus belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu kita. Itulah yang tadi akan mengganggu wasatiyah tadi itu. Dengan kedangkalan ilmu kita, kita merasa sudah hebat sendiri. Padahal kita baru baca satu buku, sementara yang lain bukunya puluhan dan bahkan ratusan. Maka seorang ulama ketika ditanya, man ahwajun nasi ilal ilm, dijawabnya, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Kenapa? Karena katanya la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Jadi yang dikatakan orang yang alim itu orang yang terus belajar. Kalau merasa cukup, dia tidak menyandang predikatnya sebagai seorang alim lagi, dia sudah seorang yang jahil. Nah, ilmu terus berkembang. 1 minggu saja judulnya sama, ditulis dengan orang yang berbeda dari berbagai universitas di dunia ini. Mau ilmu yang mana? Saya mengikuti terus perkembangan itu. Maka selalu saya, teman-teman saya dari pelosok-pelosok dunia itu ngirim, ini ada buku baru. Saya bilang jangan cerita barunya, kirim sama saya bukunya itu, baru benar. Kalau enggak, kirim PDF-nya. Maka saya selalu share pada mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kalau ikut mata kuliah saya, pulang paling tidak 3 karton, 4 karton, kalau dia kopi buku itu. Tapi kalau enggak, insya Allah HP-nya hilang, datanya juga hilang. Nah, saotah. Iya, jadi ketika ngajar nanti mengingat HP saya hilang, maka saya tidak bisa lagi menyampaikan
ilmu pengetahuan begitu banyaknya. Ya, apalagi kita berbicara tafsir dengan segala metodenya yang dikembangkan, kajian-kajian yang terus. Maka tadi kata Pak Kures, kita harus mempunyai satu sikap. Yang lama oke, tapi yang baru, yang namanya nawazil, yang namanya qadaya mu'asirah, harus kita sikapi secara ilmiah. Jangan langsung mengambil keputusan kamu salah, yang benar saya, kamu ndak ikut saya ndak masuk surga, masuk neraka. Kan banyak kita temukan teman-teman yang begitu itu. Memang surga itu milik mbahnya apa? Bisa ngatur-ngatur masuk surga gitu. Ini menunjukkan kedangkalan di dalam ilmu pengetahuan agama. Maka kalau kita luas wawasannya, pasti kita akan jadikan perbedaan itu dalam konsep wasatiyah, itulah sebagai rahmat. Kita berbeda tapi tetap satu. Boleh kita berbeda dan kita saling menghormati perbedaan itu. Pak Waryono sudah lihat-lihat aja itu. Sudah cukup, Pak? Hah? Hah? Belum. Iya, artinya apa? Artinya ilmu agama ini luas dan kita dalam menyampaikannya, kalau kita kembalikan tadi rahmatan lil alamin, Nabi itu ja'ahum bil huda, allamahum ba'dal jahalah, wahadahum minad dhalalah, wan najata minasy syaqawatil uzma, wa nalu ala yadayhil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Ujungnya apa? Hattal kuffara ruhimu bih. Apa itu? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhumul adzab. Kenapa? Karena dalam ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau dulu atau Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 40 itu, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasibah wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasabna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka Allah firmankan rahmatan lil alamin. Nabi itu untuk semuanya. Maka ketika menyikapi tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, ketika tradisi itu sudah merupakan bahagian dari kehidupannya, Rasul tidak langsung sekali pukul, tidak. Ada satu proses. Itulah pengharaman riba, itulah pengharaman khamar. Tidak sekali haram, tidak. Ada satu proses. Ya, ada marahil sampai diharamkan. Itu mendidik kita bahwa kita juga di dalam menyampaikan dakwah kita harus memperhatikan itu semuanya. Jangan karena tidak pernah ada pada zaman Nabi dikatakan bid'ah. Bacalah hadisnya cuma satu itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iya, kalau dalam kajian kul itu kulliyat. Kulliyat itu dia kaidah atau dhabit fikhi. Dhabit fikhi. Kaidah saja punya mustasnayat, apalagi dhabit fikhi. Likulli qaidatin mustasnayat. Apa mustasnayat itu? Dihukumkan apa? Apakah dia aghlabiyah, dia aktsariyah? Maka ketika kita sampai di situ, tidak boleh kita tafsirkan kullu bid'atin dhalalah, putus, enggak. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Karena ada al-bid'ah al-hasanah. Malah anak Indonesia yang menulis di Kairo itu.
al bid'atul hasanah inda Syafi'iyah. Ya, saya dikirim dulu ya, betulan mahasiswa kita, saya dikirim naskahnya itu. Jadi ada bid'atul hasanah. Jadi manahijul muhadditsin di dalam memahami hadis Nabi betul. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kita hidupnya sudah beda dari zaman Nabi dulu. Maka kalau dipahami secara tekstual, berarti yang memahami itu walaupun benar secara keilmuan, tapi hidupnya terlambat. Dia seharusnya 14 abad yang lalu dia hidup bersama Nabi. Ya, yang ketawa-ketawa ini setuju. Sudah ada. Iya. Iya, memahami kan begitu. Ya, jadi pemahaman hadis. Apakah semua ayat ada sababun nuzulnya? Tidak. Hadis ada sababun wurudnya? Enggak. Tapi Muhammad Abu Syuhbah katakan ada dia, ibtidai ada. Kenapa? Karena wahyu tidak pernah diturunkan hampa kultural, enggak pernah. Jadi ada secara historisnya, sosiologisnya, antropologisnya, itu harus kita pahami. Bacanya Asbabul Wurud karyanya Imam As-Suyuti saja, Al-Luma' fi Asbabi Wurudil Hadis. Itu hanya memuat 96 sababul wurud. Belum selesai, beliau sudah meninggal dunia dulu. Maka diteruskan Ibnu Hamzah Al-Husaini yang wafat 1220 Hijriyah, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis An-Nabawi Syarif, 3 jilid, lebih dari 1000 hadis yang ada sababul wurudnya. Nah, apakah dipahami sababun nuzul? Ayat ada sababun nuzul dipahami begitu? Enggak, kata ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau dipakai al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, banyak ayat-ayat yang konteksnya ketika diturunkan sahabatnya sudah tidak ada lagi, manusianya sudah tidak ada lagi. Terus berlaku juga buat kita, atau hanya untuk sahabat saja? Kita berpikirnya Al-Quran diturunkan itu sebagai wahyu terakhir, berarti untuk masyarakat waktu ayat itu diturunkan, generasi sesudahnya, generasi kita dan generasi sesudah kita nanti ila yaumil qiyamah. Maka Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada lajnah tafsir itu tadi. Iya, kenapa inna? Kata ulama, isyarah, ada apa? Musyarakatul ghair. Siapa itu? Itulah tadi dikatakan hamalatul Quran. Ada orang yang hafal Quran itu matanya beda dengan mata orang biasa, telinganya juga beda. Ketika ada tulisan di mana saja, ada kaligrafi di masjid, di musholla, begitu dia lihat ada salah, terus ditanggap ini salah, padahal masjid itu sudah dibangun 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang menemukan kesalahan itu. Begitu juga bacaan, ketika didengar bacaan, maka tadi itu dijelaskan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus talaqi wal musyafahah, supaya jangan salah baca, jangan salah juga mengucapkannya. Ya, ada diceritakan tadi Ustaz Barihun diceritakan itu, almarhum dulu Kiai Badawi dulu megangin orang baca Fatihah saja berapa hari baru selesai. Saya juga begitu dulu sama ayah saya umur 5 tahun sudah jadi qori kemana-mana, haji kecil katanya. Karena ayah saya ahlul Quran di rumah. Kata ayah saya, baca Quran, belajar Al-Quran, kalau gurunya banyak ada variasi, tapi harus talaki. Ditunjuklah pada seorang guru namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Saya datang, Pak Kiai, saya disuruh abah ke sini, suruh belajar tajwid terutama, karena Pak Kiai Masya Allah tajwidnya, oh bagus katanya, coba baca dulu. Baca apa? Fatihah aja lah baca.
Begitu sampai waladhdallin, Allah, bagus katanya bacaannya. Coba sekali lagi, bagus katanya. Begitu ketiga kali dipegangnya, baju saya itu bisa diperes tuh airnya. Ya, begitu sampai waladhdallin aja nggak selesai. Waladhdallin, bocor dia bilang. Bocor itu, enggak pas itu. Saya bilang, bagaimana bocor Pak Yai? Saya bilang, itu angin keluar dari hidung. Apa dia bilang? Jangan bohongi saya. Kalau orang membaca, enggak mungkin ada angin yang keluar dari hidung. Coba katanya, kalau masuk ke dalam, diambilnya lilin. Lilin di sudutnya, dipegang sama dia. Walau bergerak enggak itu? Enggak bergerak. Kalau sudah enggak bergerak, baru benar bacaannya. Begitu sampai begitu ya, saya lapor sama abah saya, bah, Pak Kiai Yusuf luar biasa, bah, luar biasa. Bagaimana nih, baju saya basah nih semuanya, baru baca Fatihah belum baca yang lain. Artinya harus talaki wal musyafahah ya. Itulah tadi sudah diperpanjang pembahasannya dengan sebutan sanad. Jadi kita harus ada tasalsul sanad, dan kita sudah terbitkan sanad itu ya, kita sudah terbitkan qiraatnya, sudah kita terbitkan dan sudah kita launching ya ketika kita musabaqah di Banjarmasin kemarin itu. Jadi kita kaya dengan ulama-ulama, dan itu perlu terus kita kembangkan sehingga sanad Al-Quran yang terus bersambung ya sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi bahagian yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk disiplin ilmu agama. Semua disiplin ilmu agama harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, katanya as-sanad, katanya kalau tidak ada yuzilul barokah, tidak ada barokahnya. Saya dulu jemput bola, siapa yang pakar di sini, terutama dosen-dosen saya ngaji. Ini fikih, ngaji apa fikih. Nah, ulama-ulama dulu itu, guru-guru saya dulu senior-senior, ngajar apa? Nggak pakai buku dia, hafal semua, matanya hafal. Ngaji Qalyubi dengan Syekh Mahmud Abdul Daim, ketika ngajar saya usianya sudah 96 tahun, meninggal dalam usia 109 tahun. Dikelari dengan Syafi'iyul Asr. Ngaji Qalyubi 3 bulan, dari habis asar sampai maghrib, belum pindah-pindah dari muqaddimahnya, dan tidak pernah berulang. Saya perhatikan dari hari pertama penjelasannya tidak pernah berulang. Terus saya tanya, mata nabda ya fadilatul syekh, kapan kita mulai? Dia bilang, bada'na min zaman, katanya. Iya benar. Sudah, besok enggak usah datang lagi. Mulai arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi ajastukum. Dikasihkan semua. Itu keberkahan. Ya, itu keberkahan dari guru-guru. Nah, itulah yang dilakukan oleh para kiai-kiai pimpinan pondok, khususnya pondok tahfidzul Quran. Maka ada yang bisa mendeteksi, ada anak yang datang diawasi sama dia kan, ya kamu bisa, ini pulang, ini bisa masuk, ini. Kenapa? Firasatul mukmin, dia sudah lihat mana yang mampu, mana yang tidak. Cepat hafalan perlu, tapi tidak ya menghilangkan tadi itu perhatian kepada tajwid apa gitu. Ya, saya juga di Medan, saya punya yayasan Hufaz Center Indonesia itu. Sudah 4 kali wisuda, 48 orang. Menghafalnya tidak perlu lama-lama, 3 bulan 10 hari. Paling lama 5 bulan 10 hari 20 hari. Kita tes hafalannya. Lancar-lancar saja, tapi betul-betul dipegang oleh anak-anak alumni Mesir yang hafiz-hafiz itu, dijadikan sebagai guru dan selalu mendampingi anak-anak itu. Terima kasih ya, sudah lewat waktunya ya. Ya Pak Horyono sudah lihat jam lulu.
Iya, iya, karena nama saya kebetulan Akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Orang Arab katakan al-akil yakfihil isyarah. Yang banyak akalnya cukup dengan isyarah. Tidak perlu dikasih surat tanda cinta, enggak. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang karena waktu ya. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan ya, jadi tadi di pertama Pak Kures menyampaikan bahwa ada 3 syarat ya untuk menerapkan wasatiyah. Salah satunya adalah pengetahuan yang memadai. Nah, dari beliau kita baru menyimak betapa pengetahuan itu sangat luas dan sangat banyak. Nah, ini baru muqaddimah. Tapi alhamdulillah kita semua sudah dapat ijazah. Selanjutnya ini mohon maaf saya tidak mengatur Gus Baha. Karena apa kewenangan saya mengatur beliau gitu kan. Tapi saya persilahkan kepada beliau. 30 menit juga Gus. Ya, ini gara-gara jenengan yang virtual tolong tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, wonten Profesor Dr. Al-Habib Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, wonten Kiai Haji Hamid, wonten niki tiyang sing ngatur-ngatur nih. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Niki wonten Nyai Ida, wonten niki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Hilmin. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Said Akil itu yang jenengan ingat hanya 2. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Itu sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau Sayyid, terus kita mau nyaingi itu sudah kecil hati. Sudah kalah nasab, kalah nasib. Sudah kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius. Begini ya, masalah ulumul Quran itu. Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita, kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtithalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh dengar surat Toha khina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah, barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis, oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa, lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu, sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah, memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jaulah. Itu cara balaghah itu dzaluman banget, dolime, jaulan itu banget bodone.
Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik, itu juga nggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Kures itu, saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak, itu ketok. Kalau diundang di kampung, musola penceng itu kalau datang, kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat, itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya. Kalau yang lainnya itu ya suwiran itu. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu nggak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kitab muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang nggak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja, itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian Akabir sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah ijtihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi bani Quraidah. Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antahruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi enggak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit, ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadhu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas, nanti hisabnya itu apa ya gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu, Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau nggak mau regenerasi. Jadi orang tuh biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya ijtihad. Karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajih. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir, atau itu nanti dikira Nabi fi sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau enggak. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang akbala aliyah nabi wajih, kadang istighfaro salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Said Muhammad menulis dalam kitab Abwabul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil samawati atau mil as-samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat tuh diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap aja ini kontes kecerdasan, makanya beliau tuh cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Ndak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Said Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Quran alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marahi sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa'antal musyarri' denda. Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li'anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang ujibu da'wata da'i terus dongo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib, wah langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh nggak konangan itu kan. Nggak ikut Allah, nggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada mujib, tidak ada rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat ikhlas, karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini, kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita ijtihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun se'un nal Quran mahjura, nggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malah idroku kullu, la idroku kullu, kalau tidak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkel itu. Ya mangkel seneng gitu. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini diantara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh, saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu ada orang sujud tuh gini, Beb. Setelah ditegur, Mbah kalau gini lebih sah, nggak membenari peci malah paginya nggak sholat lagi.
Jadi makanya Kiai Jawa itu males negur karena jadinya nggak dibenahin, jadinya nggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza adalil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Hirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi ijtihad itu tidak bisa, tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan, karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin, selain faktanya miskin, senang tapi dengan orang miskin, karena ada hisabnya. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu, buahnya. Imam Syafi'i itu ngelus dodo, orang sealim ini kok kedonyan ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan, jenengan saja. Baru sadar, iya ya, kalau yang orang soleh kere semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul zalim ala soleh, ada syaukatul zalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan, orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram, kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok enggak haram. Pokoknya terus ekstrim sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga, komentarnya lucu, wes ngerti mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu kok, cuma nggak mampu, jadi udah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud, nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku ini. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung, karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun, bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi, bukan diberi. Jadi itu ijtihad. Maksudnya ini ijtihad. Jadi ijtihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat seneng orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya, ikhya apa? Ganggu saja bodoh kerapia. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerabat. Nggak tahu saya. Kulun muhtamilun. Kalau di mu'in wa fihi nadhurun. Supaya ya ini masalahnya masalah ijtihad. Nggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai malaikatul jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapak.
Sesuai bapak izin melok poso, saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa bendara mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal italamidihi. Abdullah bin Ubay punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal, tolong dikasih syafaat. Ya ya, saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza'a jubatahu, dikasihkan. Tidak sekedar itu, tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa diludahi man. Sampai Umar itu ya Rasulullah apa engkau tidak ingat Abdullah bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah intastaghfir lahum sab'ina marrah falayya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena dulu saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap nggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Aqil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu seterusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, seterusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrafu Allah masih manggilnya ya ibadihi, hamba-hambaku, kamu kesini anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wa asiyah. Sehingga Nabi ngertikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sarqa. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi, ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Akhbar dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita manaqibu Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al-Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk
Falamma mata abi fatahtu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bul Ahbar itu tahu Rasulullah itu maulid di Makkah, ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam bisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang satu. Ketika Futuhat, Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Wa sultanuhu bisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, ini saya ini dikritik, disalah-salah ini sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata tiga orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu ya fil jannah. Tapi kalau dipilih di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik, ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja, nanti bisa ditasih sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi, al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang nggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawaduk, yang nggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau diundang Kemenak tidak datang karena ngasih jatah jenengan-jenengan ini. Kalau saya datang bisa macet ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimahnya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasem. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jamma al-ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataqutuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Wa tul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliya. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya itu mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asiyah kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran.
Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua. Semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden soal apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabb kulli syai'in khaliqul habbi wa nazzala tawratu injiru. Suap panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila mal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel di rumah ndak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya, masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi, kalau betul ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min awladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa? Mulkahu. Nyata, padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aro sapa bakaratin siman, itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir mas, layuk tamadu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid, andaikan tidak ada fakta ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaitun kal bahr.
Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang Zaidun Bakhrun. Kalau ganteng masih pas-pasan Zaidun Kalbadri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah, anta Samsun, anta Badru. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan ekulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kiroda. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ilmu. Ya, jadi ini sekaligus mohon ini ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.